Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Istria di pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang analisis sumber daya usaha. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Menganalisis sumber daya usaha. Manajemen. Manajemen adalah proses kegiatan dari seorang pimpinan yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang lain sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Alat-alat manajemen. Manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari sumber daya manusia, money, yang berarti uang, materials, materi, machine, yaitu mesin, metode, dan yang terakhir adalah market atau pasar, yang biasanya disingkat dengan 6M, dan semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen itu. Atau sumber daya manusia. Merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada unsur manusia meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan. Meliputi yang pertama jumlah. Jadi jumlah harus sesuai dengan formasi dan kebutuhan. Yang kedua persyaratan, seperti kemampuan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Dan yang ketiga adalah komposisi, misalnya unsur pimpinan, unsur pelaksana, teknis, dan unsur administrasi. Money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan atau industri. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan yang harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari sesuatu organisasi. Materials atau materi. Materi terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi, tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Mesin atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Digunakannya mesin-mesin dalam suatu pekerjaan adalah untuk menghemat tenaga dan pikiran manusia di dalam melakukan tugas-tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang teknis industri atau engineering maupun yang bersifat teknis paperwork. Metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja.
Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Nah, di sini perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. Market atau pasar. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, memasarkan produk berarti memiliki peran yang sangat penting, sebab jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Nah, artinya di sini proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang juga harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Market atau pasar merupakan faktor yang selalu berubah-ubah sesuai permintaan pasar dan bukan merupakan kebijakan dari manajemen. Nah, demikian pula dengan metode atau tata kerja yang merupakan pola cara-cara bagaimana kegiatan dan kerjasama tersebut harus dilaksanakan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maka, dapat disimpulkan bahwa metode hanyalah cara yang dipergunakan, sedangkan market adalah wahana untuk memperluas sasaran dari kegiatan tersebut. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan di selembar kertas atau di buku tulis kalian yang nantinya akan kalian upload di Google Classroom. Tugas yang pertama, dari 6 alat-alat manajemen yang ada, menurut Anda, manakah yang paling penting dan yang paling utama? Dan berikan alasannya. Dan yang kedua, revolusi industri dapat mengakibatkan pekerjaan manusia dapat dibantu bahkan digantikan oleh tenaga mesin. Sebutkan dampak positif dan negatif jika dalam berproduksi tenaga manusia banyak digantikan oleh mesin. Oke, semangat belajar. Baik, cukup sekian video dan materi untuk kali ini.